Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya dan tetap semangat belajar PJJ ya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Ya, jangan lupa kalian untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Jangan lupa 3M-nya. Apa ayo 3M-nya? Yang pertama adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan dan juga menjaga jarak dengan siapapun ya, agar kita tetap terhindar dari virus COVID-19. Baik, kali ini kita akan masuk ke sistem ekskresi. Ada yang tahu sistem ekskresi itu apa? Ada yang sudah membaca buku paketnya? Baik, kalau belum, sambil kita bahas ya. Nah, pertama-tama, pernah nggak sih kalian itu melihat ibu kalian ketika ibu kalian mencuci, memasak, ya, ataupun mencuci piring? Nah, kira-kira ada nggak sisa ataupun limbah ya ketika ibu kalian beraktivitas seperti itu ya, misalkan seperti memasak, tentunya kan ada sayuran-sayuran yang sisa ya, ataupun sampah-sampah yang harus mesti dibuang. Kemudian juga mencuci piring, ada sampahnya yang harus dibuang ya. Dan juga ketika mencuci baju tentunya ada limbah ya ataupun kotoran-kotoran yang harus dibuang. Ya, begitu juga dengan tubuh manusia ya, dengan tubuh kita. Tubuh kita juga sama ya, tubuh kita itu mengeluarkan zat sisa metabolisme dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk urin, dalam bentuk keringat ya, kemudian gas karbon dioksida ya, uap air, kemudian ada juga urea dan juga bilirubin. Kenapa sih Bu semuanya itu harus dikeluarkan? Ya, apabila tidak dikeluarkan maka akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Misalkan seperti urin ya atau air seni kalian. Jika tidak dikeluarkan maka akan mengalami penyakit batu ginjal ya. Nah, jadi agar tubuh kita sehat, maka tubuh kita pun harus melakukan pengaturan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, begitu juga harus ada pengaturan zat-zat apa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan harus segera dibuang ya. Karena apabila tidak dibuang, maka akan mengakibatkan penyakit maupun bisa sampai kepada kematian. Nah, sekarang berarti kalian sudah mulai paham ya apa itu sistem ekskresi? Ya, ekskresi berarti adalah proses pengeluaran zat-zat sisa dari hasil sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Nah, di sini sistem ekskresi itu akan melibatkan beberapa organ ya. Di antaranya adalah ginjal, kemudian ada kulit, ada hati, dan juga ada paru-paru. Nah, kemudian untuk sel-sel penyusun tubuh akan melakukan proses respirasi seluler untuk mendapatkan energi ya dalam rangka pemenuhan atau keberlangsungan kehidupan ya. Nah, di sini proses respirasi seluler itu ya akan menghasilkan zat sisa ya yang berupa air dan juga karbon dioksida. Yang seperti kemarin sudah dijelaskan pada sistem pernafasan bahwa reaksi oksidasi pada sistem pernafasan tubuh manusia akan menghasilkan CO2 dan juga H2O ya. Nah, kemudian juga di dalam hati protein yang telah usang akan dipecah ya, kemudian akan dihasilkan urea ya. Kemudian asam nukleat, ya, kemudian akan dipecah dan juga akan dihasilkan menjadi asam urat ya, serta hemoglobin yang telah usang akan dipecah sehingga akan nanti dihasilkan bilirubin ya. Nah, di sini urea, asam urat, bilirubin ya dan juga air ini akan dapat dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin ya. Nah, selain dikeluarkan melalui ginjal, air dapat dikeluarkan juga melalui kulit ya, biasanya dalam bentuk keringat. Jadi makanya ketika kalian berolahraga atau misalnya beraktivitas yang berlebihan nanti akan keluar keringat. Nah, itulah zat sisa metabolisme yang kalian keluarkan ya. Kemudian juga karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru kita ya dalam bentuk udara pernafasan.
Baik, sekarang kita akan masuk ke ginjal ya. Pertama kita akan masuk ke ginjal. Nah, ada yang tahu ginjal kita? Ya, ginjal tubuh manusia ada berapa? Ya, normalnya ginjal manusia ada dua ya, di bagian kanan ya dan di bagian kiri. Ada yang tahu letak ginjal di mana? Ya, di ini ya, di bagian pinggang ya atau di atas pinggul ya. Baik, ada yang tahu fungsi dari ginjal kita itu apa? Ada yang tahu? Ya, ginjal kita itu berfungsi untuk menyaring darah ya, menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh kita ya. Jadi ginjal kita itu terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang ya, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang ya atau di bagian dorsal. Nah, kita memiliki dua ginjal yaitu di kanan dan juga di kiri ya. Nah, ginjal sebelah kiri ini letaknya lebih tinggi ya daripada ginjal sebelah kanan. Nah, di sini ginjal memiliki bentuk seperti apa bentuknya? Iya, betul ya, seperti kacang merah bentuknya ya. Nah, ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal ya. Nah, darah tersebut akan masuk ke dalam ginjal ya melalui pembuluh arteri besar, kemudian akan dikeluarkan oleh ginjal melalui pembuluh vena besar. Ya, sebuah ginjal yang dipotong secara melintang maka akan terlihat bagian-bagiannya ya. Jadi, bagian luar dari ginjal disebut dengan cortex renalis ya atau kulit ginjal. Kemudian pada di bagian bawahnya itu terdapat bagian medulla renalis ya. Dan sedangkan di bagian dalamnya itu terdapat rongga ya yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, di sini ginjal itu tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron ya. Jadi nanti bisa kalian lihat lagi di buku paket halaman 83 ya mengenai struktur dari ginjal. Ya, jadi ada bagian-bagian dari ginjal yang lainnya seperti misalnya ada nefron ya, kemudian ada badan Malpighi, kemudian ada glomerulus ya, ada kapsula Bowman ya. Nah, itu semua nanti terdapat di struktur ginjal. Nah, ada bagian-bagian lain seperti misalnya ada nefron ya, di mana nefron itu merupakan satuan struktural dan juga fungsional ginjal ya. Karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal ya, dan juga unit yang berperan penting banget ya dalam sebuah proses penyaringan darah. Kemudian dari sebuah nefron tersebut terdiri atas sebuah komponen-komponen penyaring ya, yang disebut dengan badan Malpighi ya, yang kemudian dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Nah, di sini setiap badan Malpighi itu nanti akan mengandung gulungan-gulungan kapiler darah ya yang disebut dengan glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman ya. Nah, jadi pada bagian inilah proses penyaringan darah tersebut akan dimulai ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, kalian bisa lebih paham mengenai di bagian-bagian nefron, kemudian badan Malpighi, ya, kapsula Bowman dan juga glomerulus di bagian mana. Jadi sekarang tugas kalian adalah kalian menggambar eh, sistem ekskresi, yaitu struktur ginjal. Ya, jadi kalian buat gambar struktur ginjal eh, secara melintang ya, secara melintang dan juga struktur ginjal secara lebih detail ya. Jadi ada kapsula Bowman-nya, ada glomerulus dan lain-lain ya. Jadi kalian gambar di buku latihan, kemudian setelah selesai kalian bisa fotokan dan kirim ke Google Classroom IPA ya. Jadi kalian menggambarnya boleh diwarnain ya, boleh diwarnai dan diberi keterangan yang jelas ya. Diberi keterangan yang jelas, kapsula Bowman di mana, kemudian glomerulus di mana ya. Itu harus lebih jelas kalian warnai dan kalian gambar ya. Baik, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa kalian tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat ya. Kalian harus tetap semangat dalam mengejar cita-cita kalian ya. Jadi jangan sampai diabaikan ya. Meskipun kita dalam kondisi pandemi seperti ini, belajar kalian harus tetap semangat ya. Jadi
Saya akhiri dulu, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.